Baik, selamat siang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas bab 12, yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan. Jadi sebelum membahas materi, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu yang pertama ada Putu Giano Artanaya dengan NIM 2017051098. Yang kedua ada Gede Satya Anggara Wiguna dengan NIM 2017051105. Dan yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Nikade Ayu Dewi dengan NIM 2017051123. Kemudian yang terakhir ada Ikade Angga Ardiatna dengan NIM 2017051124. Baik, langsung saja. Di sini yang pertama akan membahas apa yang dimaksud dengan pembuatan keputusan. Di sini yang akan membahas materi ini itu teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi yang pertama, apa yang disebut dengan pembuatan keputusan? Yang pertama yaitu pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Disadari bahwa pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik, serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah atau problem sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan, atau yang bermanfaat atau dapat memberikan manfaat. Telah dijelaskan bahwa proses penyelesaian masalah manajer terlibat dalam pembuatan keputusan atau decision making, yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan atau decision didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Lalu yang kedua ada fase pemecahan masalah. Proses pemecahan masalah dengan menggambarkan 4 tahapan dari Herbert A. Simon. Menurut Simon, orang yang memecahkan masalah terlibat dalam A. Aktivitas intelijen. Yang ke B. Aktivitas perancangan. Lalu ada aktivitas pemilihan, aktivitas pengkajian, dan E. Dalam melaksanakan aktivitas ini, orang-orang yang memecahkan masalah harus memiliki informasi. Lalu yang C. Ada kerangka pikiran pemecahan masalah. 2 kerangka berpikir yang berguna dalam pemecahan masalah yaitu yang pertama model sistem umum perusahaan, dan yang kedua ada model 8 elemen lingkungan. Lalu yang ke D, pendekatan sistem. Pendekatan sistem yaitu sederetan langkah yang direkomendasikan ke dalam 3 tahap, yaitu upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan upaya pemecahan. Lalu pentingnya cara pandang sistem. Dalam menggunakan model sistem umum dan model lingkungan sebagai dasar pemecahan masalah, kita mengambil cara pandang sistem atau sistem view yang memandang operasional usaha sebagai sistem yang menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas. Ini merupakan cara pemikiran yang abstrak, namun memiliki nilai yang potensial untuk manajer. Cara pandang secara sistem akan 1. Mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Yang kedua, menekan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Yang keempat, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Lalu yang terakhir ada menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Next. Lalu membangun konsep. Dengan pemahaman mengenai dasar konsep pemecahan masalah ini, kita sekarang dapat menggambarkan bagaimana konsep ini dapat diterapkan ke dalam sistem pendukung keputusan. Yaitu yang pertama ada elemen proses pemecahan masalah. Kebanyakan masalah yang dipecahkan manajer dapat dianggap sebagai permasalahan sistem. Sebagai contoh, perusahaan sebagai sistem tidak berfungsi sebagaimana mestinya,
atau terdapat masalah dengan sistem persediaan, sistem komisi penjualan, dan seterusnya. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan paling baik, seperti yang dicerminkan dalam standar kinerja sistem. Standar ini menggambarkan situasi yang diinginkan, apa yang harus dicapai sistem tersebut. Sebagai tambahan, manajer tersebut harus memiliki informasi yang menggambarkan keadaan saat ini, atau current state. Apa yang dicapai sistem tersebut sekarang ini. Jika dua keadaan ini berbeda, maka ada masalah yang menjadi penyebabnya dan harus dipecahkan. Beberapa elemen harus tersedia jika seorang manajer sedang terlibat dalam pemecahan masalah. Yang kedua ada memilih solusi yang terbaik. Pemilihan solusi yang terbaik dapat dicapai dengan berbagai cara. Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemen, telah mengidentifikasi 3 pendekatan, yaitu yang pertama analisis. Evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Salah satu contoh adalah pertimbangan yang dilakukan oleh para anggota komite pengawas sistem informasi manajemen untuk memutuskan pendekatan mana yang harus diambil dalam mengimplementasikan sistem informasi eksekutif. Lalu yang kedua ada penilaian. Proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Sebagai contoh, manajer produksi menerapkan pengalaman dan intuisi dalam mengevaluasi gambar pabrik baru yang diusulkan dari model matematika. Lalu yang ketiga ada penawaran. Negosiasi antara beberapa manajer, salah satu contoh adalah proses member dan menerima yang berlangsung antara para anggota komite eksekutif mengenai pasar yang mana yang harus dimasuki selanjutnya. Disinilah tempat di mana pengaruh politik dalam perusahaan dapat dilihat dengan jelas. Lalu yang ketiga, permasalahan versus gejala. Penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara masalah dan gejala dari suatu masalah. Jika tidak demikian, kita dapat menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menyelesaikan permasalahan yang salah atau sesuatu yang sesungguhnya bukanlah suatu masalah. Gejala atau simptom adalah kondisi yang dihasilkan masalah. Seringkali seorang manajer melihat gejala dan bukan masalah. Seseorang dokter mengikuti proses yang sama untuk menelik gejala-gejala dan menemukan penyebab dari suatu penyakit. Seorang manajer menghadapi tugas yang sama ketika menghadapi gejala, seperti rendahnya keuntungan. Sesuatu telah menyebabkan keuntungan menjadi rendah. Masalahnya adalah penyebab dari keuntungan yang rendah. Bahkan kita dapat memandang suatu masalah sebagai penyebab permasalahan atau penyebab kesempatan. Lalu yang keempat adalah struktur permasalahan. Seorang manajer dapat memahami beberapa masalah lebih baik dibandingkan yang lain. Masalah mengenai beberapa banyak persediaan yang harus dipesan merupakan sebuah contoh permasalahan yang dapat dipahami dengan baik oleh seorang manajer. Bahkan, model matematika yang disebut formula EQQ atau Economic Order Quantity dapat memberitahu bagaimana masalah tersebut harus diselesaikan. Masalah seperti ini disebut masalah terstruktur atau structured problem, karena terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Namun, manajer tersebut mungkin sama sekali tidak dapat memahami masalah yang lain. Masalah ini disebut masalah tidak terstruktur atau unstructured problem. Adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antara elemen yang dipahami oleh seorang yang memecahkan masalah. Lalu yang kelima ada jenis keputusan. Selain memberikan tahap pemecahan masalah, Herbert S. Simon juga menemukan metode untuk mengklasifikasikan keputusan. Ia percaya bahwa keputusan terletak pada suatu kontinum, dengan keputusan yang terprogram pada suatu sisi dan keputusan yang tidak terprogram di sisi yang lain. Keputusan terprogram atau program decision bersifat repetitif dan rutin. Dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap kali terjadi. Keputusan yang tidak terprogram atau non-programmed decision bersifat baru, tidak terstruktur dan penuh konsekuensi. Next. Sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system tetap digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain
untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Penekanannya terletak pada kata membantu. DSS tidak pernah ditujukan untuk menyelesaikan masalah tanpa bantuan manajer. Ide dasarnya adalah agar manajer dan komputer dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah tersebut. Jenis masalah yang dapat diselesaikan adalah masalah yang semi terstruktur. Komputer dapat menyelesaikan bagian yang terstruktur, dan manajer dapat menyelesaikan bagian yang tidak terstruktur. Lalu model DSS. Ketika DSS untuk pertama kalinya dirancang, model ini menghasilkan laporan khusus yang berkala serta output dari model matematika. Laporan khusus ini berisikan respon terhadap permintaan ke basis data. Setelah DSS diterapkan dengan baik, kemampuan yang memungkinkan para pemecah masalah untuk bekerja sama dalam kelompok ditambahkan ke dalam model tersebut. Penambahan peranti lunak groupware memungkinkan sistem tersebut untuk berfungsi sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System atau GDSS. Yang terbaru, kemampuan kecerdasan buatan juga telah ditambahkan beserta kemampuan untuk terlibat dalam OLAP. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu pemodelan matematika. Next. Model adalah abstraksi dan sesuatu. Model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas atau entity. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah disebut dengan entitas. Next. Yang bagian A itu jenis model. Jadi jenis model itu ada 4. Yang pertama ada model fisik atau physical model. Model fisik merupakan gambaran 3 dimensi entitasnya. Model fisik yang digunakan di dunia bisnis mencakup skala untuk pusat pembelanjaan dan prototipe mobil baru. Model fisik dibuat untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh benda sesungguhnya. Sebagai contoh, model fisik memungkinkan desainer untuk mengevaluasi desain objek seperti pesawat terbang dan membuat perusahaan sebelum konstruksi sesungguhnya. Ini akan menghemat waktu dan uang. Kemudian yang kedua ada model naratif atau narrative model. Jadi salah satu jenis model yang digunakan oleh manajer setiap hari adalah model naratif, yang menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Pendengar atau pembaca dapat memahami entitas tersebut dari naratifnya. Semua komunikasi bisnis adalah model naratif, sehingga membuat model naratif jenis model yang paling populer. Kemudian yang ketiga ada model grafis atau grafis model, yaitu jenis model lain yang terus digunakan dalam model grafis. Model grafis menggambarkan entitasnya dengan abstraksi garis, simbol, atau bentuk. Kemudian yang terakhir itu ada model matematika. Kebanyakan model matematika yang digunakan manajer bisnis sama kompleksnya dengan digunakan untuk menghitung EQ. Next. Kemudian yang kedua ada penggunaan model. Keempat jenis model memberikan pemahaman dan memfasilitasi komunikasi.
Selain itu, model matematis memiliki kemampuan prediktif, yaitu ada yang pertama memberikan pengertian, kemudian yang kedua memfasilitasi komunikasi, kemudian yang ketiga memprediksi masa depan. Kemudian yang ketiga kelas model matematis. Matematis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi: pengaruh waktu, tingkat keyakinan, dan keyakinan untuk mencapai optimasi. Di sini terdiri dari 3 bagian, yaitu model statis atau dinamis. Kemudian yang kedua ada model probabilitas atau deterministik. Kemudian yang ketiga ada model optimisasi atau suboptimisasi. Next. Yang kedua ada simulasi. Tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi atau simulation. Simulasi terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Istilah skenario itu digunakan untuk menggambarkan kondisi yang mempengaruhi simulasi. Variabel keputusan yaitu nilai input yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak pada entitas disebut variabel keputusan atau decision variable. Kemudian yang ke F ada teknik simulasi. Model ini menghasilkan solusi yang terbaik menggunakan skenario tertentu dari variabel-variabel keputusan. Namun, penting juga untuk menjalankan model suboptimisasi berulang kali, guna mencari kombinasi variabel keputusan yang memberikan hasil yang memuaskan. Kemudian yang ke G ada format output simulasi. Di sini melibatkan berbagai elemen, skenario, dan variabel pada layar atau halaman yang sama, seperti output merupakan praktik yang baik. Dengan tata letak seperti ini, akan jelas input mana yang menghasilkan output. Next. Kemudian yang ke H itu contoh permodelan. Eksekutif perusahaan dapat menggunakan model matematis untuk membuat beberapa keputusan kunci. Para eksekutif ini dapat menyimpulkan dampak dari, yaitu ada harga, yang pertama dari harga produk, kemudian yang kedua jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas untuk memproduksi produk, kemudian yang ketiga jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemesanan seperti iklan dan penjualan langsung. Kemudian yang keempat, jumlah yang akan diinvestasikan untuk pengembangan dan penelitian. Kemudian yang bagian ke selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan pemodelan. Manajer yang menggunakan model matematika bisa mendapatkan manfaat melalui hal-hal berikut, yaitu di sini yang pertama ada proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Manajer akan selalu mempelajari sesuatu yang baru mengenai sistem sesungguhnya melalui setiap proyek pemodelan. Kemudian yang kedua yaitu kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam waktu yang singkat. Hanya dalam beberapa menit kita dapat menyimulasikan beberapa bulan, kuartal, atau tahunan operasional perusahaan.
Kemudian yang ketiga, memberikan kemampuan prediksi pandangan ke masa depan yang tidak dapat diberikan oleh metode penyedia informasi lain. Kemudian yang terakhir, model tidak semahal upaya uji coba. Proses pemodelan memang mahal jika dilihat dari masa perancangan dan biaya peranti keras dan peranti lunak yang dibutuhkan untuk melakukan simulasi. Namun, biaya ini tidak setinggi biaya yang terjadi jika keputusan yang buruk diimplementasikan di dunia nyata. Next. Pada materi yang selanjutnya itu pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Next. Terobosan teknologi yang memungkinkan para pemecah persoalan untuk menyusun model matematika dan tidak sekedar hanya mengandalkan spesialis informasi atau ilmuwan manajemen adalah lembar kerja elektronik. Sebelum adanya lembar kerja atau spreadsheet, model matematika diprogram dalam bahasa teknis seperti Fortran atau API yang berada di luar kompetensi para pemecah masalah yang tidak memiliki latar belakang komputer ketika spreadsheet hadir. Tampak jelas bahwa teknologi ini akan menjadi alat yang baik untuk membuat model matematika. Next. Pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Jadi di sini itu ada kapabilitas pemodelan statis. Jadi mohon maaf jika dalam PPT itu ada terjadi kesalahan pengetikan. Jadi yang pertama itu kapabilitas pemodelan statis. Baris dan kolom dari lembar kerja elektronik membuatnya ideal untuk digunakan dalam model statis. Dengan yang kedua itu ada kapabilitas pemodelan dinamis, yaitu lembar kerja sangat sesuai untuk digunakan sebagai model dinamis. Kolom-kolom yang tersedia amat sesuai dengan periode waktu. Dan yang selanjutnya itu memainkan permainan dalam kata bagaimana jika. Di sini lembar kerja ini juga berguna untuk memainkan permainan dalam kata bagaimana jika, di mana pemecah masalah memanipulasi satu atau lebih variabel untuk melihat dampak dari hasil simulasi. Dan yang terakhir yaitu ada antarmuka model lembar kerja. Ketika menggunakan lembar kerja sebagai model matematika, pengguna dapat memasukkan data atau membuat perubahan secara langsung pada sel-sel lembar kerja atau dapat menggunakan antarmuka pengguna grafis. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi ini kecerdasan buatan. DDS menekankan pemodelan matematika dan pengajuan permintaan basis data. Kemudian perancangan DDS menyadari perlunya kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan yang bisa dibilang sama seperti manusia. AI merupakan aplikasi komputer yang paling canggih karena aplikasi ini berusaha mencontoh perilaku manusia. Sejarah AI. Bibit AI pertama kali disebar hanya 2 tahun setelah General Electric
menerapkan komputer yang bisa digunakan untuk penggunaan bisnis pada tahun 1956. Dan istilah kecerdasan buatan dibuat oleh John McCarthy sebagai tema konferensi yang dilakukan di Dartmouth College. Pada tahun yang sama, program komputer AI pertama kali disebut dengan logic theories diumumkan. Kemampuan logic theories yang terbatas hanya untuk berpikir, yakni untuk membuktikan teorema-teorema kalkulus, yang mendorong para ilmuwan untuk merancang program lain yang disebut dengan General Problem Solver atau GPS, yang ditujukan untuk digunakan dalam memecahkan segala macam masalah. Proyek ini membuat ilmuwan yang pertama kali mengembangkan AI kewalahan. Namun dengan seiring berjalannya waktu dan riset terus-menerus, membuat AI menjadi wilayah aplikasi komputer yang solid. Yang berikutnya adalah wilayah AI. AI diterapkan dalam dunia bisnis dalam bentuk sistem pakar, jaringan saraf tiruan, algoritma genetik, dan agen cerdas. Yang pertama, sistem pakar. Sistem pakar adalah program komputer yang berusaha mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik, yakni yang berarti menemukan. Yang berikutnya, jaringan saraf tipuan. Jaringan saraf tipuan atau neural networks meniru fisiologi otak manusia. Jaringan ini mampu membedakan dan menemukan pola sehingga membuat amat berguna dalam bisnis di wilayah pengenalan suara dan pengenalan karakter optis. Yang ketiga, algoritma genetik. Algoritma genetik atau genetic algorithm menerapkan konsep yang kuat yang selamat, yang memungkinkan memecah masalah agar dapat menghasilkan solusi masalah yang semakin lebih baik. Dan yang keempat adalah agen cerdas. Agen cerdas atau intelligent agent digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Contohnya seperti pengendalian data, di mana pertemuan pengetahuan memungkinkan sistem gudang data untuk mengidentifikasi hubungan data yang belum dikenal. Sekian, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan itu menjelaskan tentang kecerdasan buatan. Next. Penyajian dan aplikasi dasar kecerdasan. Yang pertama itu cabang kecerdasan buatan. Cabang kecerdasan buatan pencarian program AI seringkali harus mengevaluasi kemungkinan yang jumlahnya banyak sekali. Yang kedua yaitu pengenalan pola. Presentasi fakta-fakta yang simbol atau bahasa logika metodis. Yaitu PON dan penalaran. Istilahnya common sense, knowledge, and reasoning. Yang keempat itu belajar dari pengalaman. Yang terdiri dari perencanaan. Program perencanaan bermula dari fakta-fakta umum dan suatu pernyataan tentang tujuan. Dari sini kemudian dibuat sebuah strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu epistemologi, yakni studi tentang sumber, sifat, dan keterbatasan pengetahuan yang digunakan untuk pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu ontologi, yaitu ilmu tentang keberadaan dan realitas. Yang terakhir yaitu heuristik, yaitu suatu cara atau teknik untuk mencoba menemukan suatu benda atau ide. Next. Materi yang selanjutnya yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok.
sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System atau istilahnya GDSS, yaitu sebuah interaktif sistem berbasis komputer yang memfasilitasi penyelesaian masalah yang tidak terstruktur dengan serangkaian pembuat keputusan bekerja sama sebagai dalam sebuah kelompok, terutama kelompok manajer dalam menganalisa situasi masalah dan dalam pengambilan keputusan kelompok melakukan tugas. Sistem pendukung keputusan kelompok yang berusaha memperbaiki komunikasi di antara para anggota kelompok dengan menyediakan lingkungan yang mendukung para pengambil keputusan dengan perangkat lunak GDSS yang disebut groupware. Grup dukung sistem telah datang ke komputer berarti perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mendukung fungsi dan proses kelompok. Penjelasan sistem pendukung keputusan berkelompok atau GDSS. Konsep GDSS, Group Decision Support System, merupakan sistem berbasis komputer yang mendukung kelompok-kelompok orang yang terlibat dalam suatu tugas bersama dan menyediakan interface bagi suatu lingkungan yang digunakan bersama. Istilah lainnya yaitu GSS, Group Support System, CSCW yaitu Computer Support Cooperative Work, CCWS, Computerized Collaborative Work Support, dan EMS, Electronic Meeting System. Dan perangkat lunak yang digunakan disebut groupware. Misalnya GDS berkontribusi memecahkan masalah. Komunikasi yang lebih baik memungkinkan keputusan yang lebih baik. GDSS berkontribusi memecahkan masalah dengan menyediakan suatu pengaturan yang mendukung komunikasi. Ruang keputusan merupakan pengaturan untuk rapat kelompok kecil secara tatap muka. Ruangan tersebut mendukung komunikasi melalui kombinasi perawat, peralatan, dan tata letak. Jaringan keputusan setempat atau istilahnya LAN, jika di kelompok kecil tidak mungkin bertemu secara tatap muka, maka para anggota dapat berinteraksi melalui jaringan. Konferensi bermedia komputer beraplikasi kantor virtual memungkinkan komunikasi antara kelompok-kelompok besar dengan anggota yang tersebar secara geografis. Next. Jadi yang selanjutnya yaitu kemiripan antara GDSS dan DSS. Keduanya menggunakan model, data, dan perangkat lunak yang user friendly. Yang kedua yaitu keduanya interaktif dengan bagaimana jika kemampuannya. Yang ketiga yaitu keduanya menggunakan data internal dan eksternal. Yang keempat yaitu keduanya memungkinkan pembuat keputusan untuk mengambil peran aktif. Yang kelima yaitu keduanya memiliki sistem fleksibel. Dan yang terakhir yaitu keduanya memiliki output grafis. Mengapa menggunakan GDSS? Yaitu GDSS sangat penting untuk manajer tingkat tinggi yang dapat menghabiskan 80% waktu mereka dalam membuat keputusan khususnya dalam kelompok. Terapan benar GDSS dapat mengurangi waktu tersebut sampai pada suatu keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. GDSS juga menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, database, dan prosedur untuk pengambilan keputusan yang efektif. Baik, sekian pemaparan materi dari saya dan sekian juga pemaparan materi dari kelompok kami tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Baik, untuk waktu dan tempat saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 6. Jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Terima kasih.